bahas apa sih itu katabolisme, apa yang membedakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob, bagaimanakah tahap-tahap proses respirasi aerob, dan bagaimanakah tahap-tahap proses respirasi anaerob. Teman-teman semua, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu katabolisme. Jadi, katabolisme merupakan proses metabolisme yang memecahkan, menguraikan, atau merombak senyawa kompleks menjadi komponen-komponen penyusunnya dengan bantuan enzim. Katabolisme menghasilkan energi berupa ATP yang digunakan untuk kelangsungan kehidupan sel seperti reaksi kimia, reproduksi, transportasi, dan yang lainnya. Katabolisme karbohidrat dimulai saat berlangsungnya pencernaan makanan, yang dimana molekul-molekul karbohidrat kompleks yaitu polisakarida diuraikan menjadi molekul-molekul karbohidrat sederhana yaitu monosakarida. Pembahasan yang kedua adalah apa yang membedakan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sebelum kita membahas mengenai perbedaan keduanya, kita akan membahas respirasi terlebih dahulu. Respirasi adalah proses pembebasan energi melalui pembongkaran sumber energi secara kimia. Respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas sebagai aseptor elektron, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas sebagai aseptor elektron. Berikut merupakan tahap-tahap dari respirasi aerob. Tahap yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan glukosa, yaitu 6 atom C, menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu asam piruvat, yaitu 3 atom C. Reaksi glikolisis terjadi pada sitoplasma sel. Pada reaksi glikolisis, satu molekul glukosa yang terurai menjadi 2 asam piruvat menghasilkan 4 molekul ATP. Tetapi, 2 molekul ATP digunakan untuk beberapa reaksi kimia pada reaksi glikolisis, serta menghasilkan 2 NADH. Pada proses glikolisis menghasilkan 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Kemudian yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu proses perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A yang bersifat oksidatif di dalam mitokondria. Dehidrogenasi 2 molekul asam piruvat untuk menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 2 CO2 di dalam mitokondria, dan pemindahan selanjutnya dari pasangan 2 elektronnya ke oksigen. Setiap pasang menghasilkan 3 ATP. Pada proses ini menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Kemudian tahap siklus Krebs. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Urutan reaksi kimia yang terjadi pada siklus Krebs cukup kompleks, yaitu yang pertama, asam piruvat yang berasal dari glikolisis selanjutnya masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ dan koenzim A, membentuk senyawa asetil-CoA. Dalam peristiwa ini dihasilkan CO2 dan NADH. Perubahan kandungan C adalah dari 3C yaitu asam piruvat menjadi 2C yaitu asetil-CoA. Kemudian peristiwa berikutnya adalah reaksi antara asetil-CoA yaitu 2C dengan asam oksaloasetat yaitu 4C membentuk asam sitrat yaitu 6C. Dalam peristiwa ini CoA dibebaskan kembali. Kemudian asam sitrat yaitu 6C bereaksi dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat yaitu 5C dengan membebaskan CO2. Kemudian peristiwa berikutnya yaitu membentukan asam suksinat dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan NAD+ dan membebaskan NADH, CO2, dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Kemudian asam suksinat yang terbentuk kemudian akan bereaksi dengan FAD dan membentuk asam malat yaitu 4C dan membebaskan FADH2. Selanjutnya asam malat yaitu 4C
kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat yaitu 4C dengan membebaskan NADH karena asam oksaloasetat akan kembali bereaksi dengan asetil-CoA seperti pada langkah yang kedua. Pada proses ini menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, serta 4 CO2. Kemudian tahap yang terakhir yaitu transport elektron. Proses ini mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahap respirasi aerob sebelumnya menjadi energi yang berupa ATP. Transport elektron terjadi di dalam mitokondria yaitu krista mitokondria dan berakhir setelah elektron bersama-sama dengan H+ menuju dan akhirnya bereaksi dengan oksigen yang berfungsi sebagai akseptor. Terakhir membentuk H2O. Reaksinya kompleks, tetapi dalam hal ini yang berperan penting adalah NADH, FAD, dan molekul-molekul khusus yang berperan dalam respirasi, seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN yaitu flavin mononukleotid, dan selanjutnya ke Q, sitokrom C1, C, A, B, dan A3, dan selanjutnya berikatan dengan ion H+ yang diambil dari lingkungan sekitarnya sehingga terjadi reaksi yang membentuk H2O. Proses ini menghasilkan 34 ATP dan H2O. Tahap-tahap pada respirasi anaerob yang pertama yaitu tahapan glikolisis, di mana satu molekul glukosa yaitu C6 akan diuraikan menjadi asam piruvat, NADH, dan 2 ATP. Kedua yaitu pembentukan alkohol, yaitu fermentasi alkohol, dan pembentukan asam laktat yaitu fermentasi asam laktat. Ketiga yaitu aseptor, elektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, energi yaitu ATP yang dihasilkan sekitar 2 ATP. Kemudian mekanisme respirasi anaerob. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol. Proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur yaitu ragi, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti khamir yaitu Saccharomyces cerevisiae melakukan fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol yaitu etanol. Proses fermentasi alkohol terjadi dalam kondisi anaerob, sehingga asam piruvat yang terbentuk pada akhir glikolisis tidak berubah menjadi asetil koenzim A. Asam piruvat akan mengalami dekarboksilase menjadi asetaldehid dengan dikatalis dengan enzim piruvat dehidrogenase. Asetaldehid lalu mengalami reduksi menjadi alkohol dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila konsentrasi etanolnya tinggi. Secara sederhana, reaksi fermentasi alkohol ditulis yaitu 2CH3 COCOOH menjadi 2CH3 CH2OH plus 2CO2 plus 28 kilokalori. Kemudian yang kedua yaitu mekanisme fermentasi asam laktat. Asam laktat kadang disebut juga sebagai asam kelelahan karena memang erat kaitannya dengan rasa lelah. Hal ini terjadi pada sel otot yang kekurangan oksigen sehingga asam piruvat tidak masuk ke mitokondria. Kemudian diubah menjadi asam laktat di sitosol. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam piruvat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat ditulis sebagai berikut, yaitu 2CH3 COCOH menjadi 2CH3 CHOHCOOH plus 47 kilokalori.
Peristiwa ini menghasilkan 2 ATP untuk setiap mol glukosa yang direspirasi. Teman-teman semua, itu tadi pembahasan kita mengenai materi katabolisme. Kesimpulan pada pembahasan kita kali ini adalah katabolisme